Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Dakwah Harian TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat berkah salam lalu bagi kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Sahabat dakwah, Presiden Prancis Emmanuel Macron bad sambar petir di siang bolong. Ia membayar sejumlah uang 10 juta euro untuk membebaskan tahanan jihadis di Mali yang telah menahan seorang pekerja sosial asal Prancis. Namun konon wanita tersebut adalah seorang misionaris yang berasal dari Prancis. Yang tidak diketahuinya ialah ketika menyambut kedatangannya dan akan menggelar jumpa pers, namun yang mengejutkan, wanita tersebut menggunakan penutup kepala atau menjadi seorang muslim. Sahabat dakwah, sejak kejadian itu ia tidak lagi berkomentar di depan media. Sahabat dakwah, berikut ini adalah ulasannya. Sahabat dakwah, Presiden Prancis Emmanuel Macron dipermalukan di depan umum. Presiden Prancis Emmanuel Macron membayar uang senilai 10 juta euro dan membebaskan 200 tahanan untuk ditukar dengan seorang misionaris Prancis, Sophie Petronin, yang ditahan di Mali. Lalu dia menyebut menyambut kedatangan Sophie di bandara. Tapi yang terjadi adalah Sophie Petronin yang 25 tahun menjadi seorang misionaris di Mali dan ditahan oleh kelompok Islam itu ternyata telah mendapat hidayah Allah dan memeluk agama Islam serta mengubah namanya menjadi Mariam Petronin. Sahabat dakwah, yang paling mengejutkan adalah, dan itu pun baru diketahui di bandara setelah disambut sedemikian hormatnya oleh Macron yang telah berkorban banyak demi kebebasannya. Presiden Paris Prancis ini sering terang-terangan menampakkan kebenciannya terhadap Islam, dan baru-baru ini dia mengatakan bahwa Islam adalah agama bencana dan pembawa krisis. Melalui Maryam, Allah Subhanahu wa taala mempermalukan dirinya di hadapan rakyatnya sendiri, bahkan jutaan umat manusia yang menyaksikannya. Sahabat dakwah, lantas Mariam Petronin, wanita berkulit putih Prancis yang masuk Islam itu, berpesan kepada Presiden Prancis Macron dalam surat yang beredar luas di media sosial berbunyi sangat menarik. Sahabat dakwah, bunyinya adalah, Tuan Macron, damai bagi mereka yang mengikuti petunjuk, dan sebagai berikut. Saya menerima bahwa Anda heran bagaimana Sophie Petronin, seorang wanita Prancis ras kulit putih murni Kristen Katolik, telah masuk Islam setelah 75 tahun menjadi Kristen dan selama 4 tahun penahanan di antara umat Islam. Izinkan saya menyederhanakan segalanya untuk Anda, Tuan Macron. Ya, saya adalah seorang tawanan Muslim, tetapi mereka tidak pernah menyentuh saya dengan buruk, dan perlakuan mereka terhadap saya adalah penghargaan dan penghormatan. Mereka biasa menawari saya makanan dan minuman dan mempengaruhi saya pada diri mereka sendiri meskipun sumber daya mereka sangat langka dan minim, dan mereka menghormati privasi saya sebagai seorang wanita. Tidak ada yang pernah melecehkan saya secara verbal atau fisik, dan mereka tidak menghina agama saya, Yesus, atau perawan damai atas mereka berdua seperti yang Anda lakukan dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak memaksakan Islam pada diri saya, tetapi saya melihat dalam akhlak mereka orang-orang yang mensucikan diri dengan air dan berdoa kepada Tuhan, sholat 5 waktu, dan puasa di bulan Ramadan. Orang Muslim di Mali memang miskin, ya, dan negara mereka miskin. Tidak ada menara Eiffel, dan mereka tidak tahu parfum Prancis yang terkenal di dunia, tetapi mereka adalah yang paling bersih dari kita dan hati yang paling murni. Ya, mereka adalah
Ya, mereka tidak memiliki mobil mewah dan juga tidak pula menghuni menara-menara tinggi, tetapi perhatian mereka di atas awan dan iman mereka lebih teguh daripada pegunungan. Pernahkah Anda mendengar pembacaan Al-Quran dalam hidup Anda saat mereka membaca ayat suci Al-Quran dalam doa mereka saat fajar dan malam? Betapa indahnya bacaan bahkan jika Anda tidak mengerti apa yang mereka lantunkan. Dan tubuh Anda akan gemetar, dan tubuh Anda juga akan gemetar saat Anda mendengar mereka melantunkan firman Tuhan, karena mereka menghafalnya dengan hatinya. Kemudian Anda menyadari dalam pikiran bawah sadar Anda bahwa ini bukanlah ucapan manusia, melainkan melodi surgawi yang turun dari langit. Dan Anda memiliki keinginan kuat untuk mengetahui arti dari apa yang mereka nyanyikan saat fajar di malam hari dari him surgawi. Sudahkah Anda membuat satu sujud dalam hidup Anda untuk Tuhan dan membuat dahi Anda menyentuh tanah dan berbisik kepada Tuhan Anda tentang kekhawatiran Anda dan berterima kasih kepadanya atas berkat-Nya seperti yang mereka lakukan? Pernahkah Anda merasakan kedekatan Tuhan dengan Anda dan kedekatan Anda dengan Tuhan? Wanita mereka hitam seperti arang, tapi hati mereka putih seperti susu. Mereka memakai pakaian sederhana, tetapi di mata laki-laki mereka adalah yang paling cantik. Mereka tidak bergaul dengan laki-laki asing. Mereka tidak mengganggu mereka, dan salah satu dari mereka tidak memasukkan seorang laki-laki ke dalam rumahnya tanpa kehadiran suaminya. Mereka tidak minum alkohol, tidak bermain judi, dan tidak pula berzina. Kaum muslimin di sana percaya pada semua nabi, bahkan Nabi Tuhan Yesus yang mereka cintai lebih dari kita, dan ibunya Maryam yang saya namai menurut namanya karena cinta dan penghormatan mereka yang besar terhadapnya dan posisinya. Anda mungkin bertanya kepada saya bagaimana mereka mencintai Kristus lebih dari kita. Saya menjawab, ya, mereka mencintai Tuhan Kristus lebih dari kami karena negara kami menumpahkan darah orang yang tidak bersalah dalam nama Kristus. Negara mereka menjadi sunyi dan kekayaan mereka dijarah. Jadi kami menikmati barang-barang dari negara-negara muslim dan kami mengekstrasi upeti dari penguasa dengan berbagai cara, dan kami memaksakan proyek komersial dan konsumen yang tidak berkembang pada mereka dan menyebarkan hasutan di antara mereka dan kemudian menjual senjata untuk membunuh satu sama lain. Tetapi kami menganggap mereka teroris ketika mereka menyadari bahwa kami adalah terorisnya, bukan mereka. Sahabat dakwah, lalu Maryam berkata, tetapi mereka memperlakukan saya dan sandal lainnya dengan moral Kristus yang kami pelajari di gereja-gereja, tetapi kami tidak menerapkannya pada kenyataannya. Kesimpulannya, saya tidak ingin mendeklarasikan Islam saya di Mali sehingga saya tidak akan dikatakan telah masuk Islam di bawah pedang, dan saya memutuskan untuk mendeklarasikan Islam saya saat saya bebas di tanah Perancis untuk menyampaikan pesan Islam kepada jutaan orang Perancis dan Eropa dengan bagian-bagian Kristen dan ateisnya secara keseluruhan. Ini adalah agama Islam yang kalian perangi siang dan malam. Ini telah menggerakkan hati saya dan memenuhi pikiran saya. Saya tidak lagi melihat Perancis dengan keindahan glamornya, Mali yang paling indah dari yang miskin dan sederhana. Saya bahkan memutuskan untuk kembali lagi ke Mali, tapi setelah mengajak keluarga dan orang yang saya cintai untuk masuk Islam. Karena saya yakin mereka merasakan manisnya apa yang telah saya rasakan dari penyembahan kepada satu-satunya Tuhan, yang untuknya tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, dan saya ingin mereka kebaikan di dunia dan di akhirat. Sahabat dakwah, ia juga mengatakan, saya juga mengundang Anda untuk masuk Islam dan mengulang akun Anda dengan agama besar ini yang merupakan pesan dari semua nabi dan rasul dari zaman Adam melewati Yesus Kristus dan diakhiri dengan Tuhan dari Anam Muhammad SAW atas Dia.
dan damai sejahtera bagi mereka yang mengikuti petunjuknya. Sahabat dakwah, Maria Metronin yang ditahan oleh jihadis Mali masih menjadi polemik apakah ia adalah seorang misionaris atau seorang pekerja sosial dari negara Paris, Prancis, tapi nyatanya ia telah masuk Islam. Ia masuk Islam bukan di Mali, tapi mereka mendeklarasikan dirinya masuk Islam ketika berada di Paris, Prancis. Sahabat dakwah, itu saja informasi hari ini, semoga bermanfaat juga menambah wawasan pengetahuan kita tentang dunia dan kasana Islam. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe to Dakwah Harian TV. Barakallahu fikum wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share video dan juga komentar Anda.